bahwa words have power. Halo Sobat EduTalk, selamat datang di podcast Bincang Cerdas. Podcast yang membahas hal-hal keren seputar dunia pendidikan dan pengembangan diri, dan tentunya jadi sarana untuk kita berbagi inspirasi, ilmu, dan juga wawasan melalui obrolan yang santai tapi tetap berisi. Bersama saya Gora Lestari Satika, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yang merupakan sesuatu hal yang sangat berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi jarang kita sadari. Apakah itu? Ya, betul sekali. Itu adalah retorika. Seni berbicara yang katanya bisa mempengaruhi, meyakinkan, bahkan mampu menggerakkan orang lain hanya lewat kata-kata. Wah, ini cocok banget sih buat kalian yang sering presentasi, debat, mengajar, bahkan yang mau PDKT, ini pasti terpakai sekali ya teman-teman. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Langsung saja kita undang gestar kita, yaitu Eunike Valencia Adelia Ningsih Hasan. Kepada beliau saya persilakan untuk menempati ruang yang sudah disediakan. Oke, halo semua. Oke, sedikit latar belakang dari beliau. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pas sekali ya teman-teman, kita menambah wawasan baru melalui calon pendidik yang nantinya bakal jadi public speaker buat calon-calon generasi yang hebat. Selamat datang Ike. Halo juga Flora, halo juga semua pendengar yang menyaksikan Bincang Cerdas. Senang sekali bisa bergabung di podcast ini, apalagi pembicaraan mengenai retorika. Ya, oke, terima kasih Ike. Kita langsung saja ke sesi pertanyaannya. Sebagai calon pendidik pastinya dituntut untuk bisa jadi role model yang menginspirasi dan berdampak yang baik bagi peserta didik nantinya. Jadi baik melalui cara berpakaian, cara berbicara ya tentunya paling utama. Pasti Ike sudah familiar dengan yang namanya retorika. Jadi menurut Ike, apa yang dimaksud dengan retorika itu? Oke, jadi menurut saya retorika itu merupakan seni berbicara yang bertujuan untuk memengaruhi, meyakinkan, dan menginspirasi audiens. Oh iya. Retorika itu bukan sekedar bagaimana cara kita berbicara, tapi juga menyusun pesan agar sampai dengan tepat kepada pendengar. Oke, baik. Tapi banyak orang mengira bahwa retorika itu hanya untuk politisi atau orator-orator yang berorasi, bahkan hanya untuk pembicara profesional. Jadi menurut Ike apakah seperti itu? Tidak juga. Sebenarnya semua orang sudah menggunakan retorika dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Hanya saja kita kurang menyadarinya. Oh ya? Iya, bagaimana? Nah, contohnya itu saat kita meyakinkan teman kita, di saat kita berbincang berdua atau dengan teman-teman kita, bahkan bernegosiasi dengan sesama, juga mempresentasikan tugas saat kita di kelas, kita mempresentasikan tugas itu sudah berlatih berretorika. Oh iya, berarti saat kita berbincang-bincang contohnya seperti saat ini juga itu sudah bisa dibilang berretorika. Iya. Oke, jadi seperti yang kita ketahui kan retorika itu tentang seni berbicara ya, seperti yang sudah Ike katakan tadi. Jadi apa bedanya dengan public speaking? Karena kan sama-sama berbicara, jadi menurut Ike apa perbedaan mendasar dari retorika dan public speaking itu sendiri? Oke, perbedaan dasarnya itu kalau public speaking itu fokusnya ke teknik. Oh iya. Nah, bagaimana suara, gestur, dan kepercayaan diri kita di depan audiens. Oh. Nah, sedangkan retorika itu bagaimana cara kita menyusun argumen
itu menyentuh emosi dan mengajak audiens untuk berpikir dan bertindak. Oke, baik. Jadi bisa dibilang public speaking itu adalah cara atau teknik kita berkomunikasi ya. Iya. Sedangkan retorika itu adalah jiwa dari komunikasi itu. Jadi bagaimana cara nantinya apa yang kita komunikasikan itu bisa berdampak bagi audiens ya. Oke. Lanjut. Tentunya retorika itu tidak muncul tiba-tiba ya. Seperti yang kita ketahui, tidak mungkin kita bisa tahu retorika saat ini, Ike bisa tahu retorika saat ini kalau tanpa adanya perkenalan oleh siapapun itu tentang retorika itu sendiri. Jadi sebenarnya siapa yang memperkenalkan konsep retorika ini sehingga sangat berdampak dengan pemikiran dan cara kita berbicara. Oke, konsep retorika ini itu pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh salah satu ahli filsafat Yunani kuno yang sangat sudah familiar, yaitu Aristoteles. Oh iya. Nah, dia ini adalah seorang ahli filsafat Yunani kuno sekitar 384 sampai 322 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Oh iya. Namun sebelum Aristoteles itu retorika sudah digunakan dalam praktik oleh ahli-ahli seperti sofis di Yunani seperti Koras dan Tisias dari Skakurs sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Ini biasa dianggap sebagai antara orang terawal mengajar seni berpidato. Oh iya. Nah, Gorgias dan Protagoras, ahli sofis terkenal yang memperkenalkan retorika sebagai seni meyakinkan orang lewat bahasa ya. Iya. Oh iya. Jadi secara ringkasnya itu pencetusnya, sorry teman-teman, ada sedikit ya, gitulah. Jadi secara ringkasnya pencetus awal retorika itu merupakan siapa tadi? Koras dan Tisias. Ya, Koras dan Tisias. Lalu dikembangkan dan diperkenalkan menjadi teori formal yang sudah familiar sekali di kalangan pendidikan oleh Aristoteles ya. Yeah. Oke, luar biasa ya. Jadi bisa dibilang Aristoteles inilah yang memperkenalkan kepada orang-orang bahwa ada yang namanya seni berbicara, yaitu retorika ya. Ya, tidak lepas juga dari tokoh besar satu ini yaitu Aristoteles. Nah, menurut beliau itu ada 3 unsur yang utama dalam retorika, yaitu ethos, pathos, dan logos. Wah, kata-kata dari 3 kata yang disebutkan Ike ini kedengarannya keren, asik, tapi mungkin masih asing di telinga sebagian orang. Bahkan saya juga penasaran dengan arti dari kata ethos, pathos, dan logos itu. Jadi boleh dijelaskan kepada pendengar sobat EduTalk apa sih yang dimaksud dengan ethos, pathos, dan logos itu? Oke, tentu. Jadi singkatnya itu begini. Ethos itu berbicara soal kredibilitas atau kepercayaan. Oh iya. Dimana saat kita berbicara, orang itu menjadi yakin sama apa yang kita bicarakan ini. Oh iya. Yang kedua itu adalah pathos. Nah, ini merupakan emosi atau perasaan. Dimana saat kita berbicara, orang itu akan ikut terbawa suasana. Dan yang ketiga itu logos, yaitu logik atau logika. Jadi saat kita berbicara, itu kita harus menggunakan logika yang masuk di akal. Oh, oke, baik. Selain katanya yang unik, ternyata memiliki makna yang sangat dalam dan tentunya berkaitan satu sama lain. Jadi bukan cuma cara kita berbicara saja, tapi juga karakter, perasaan, dan logika ada di balik semua itu ya. Oke, menarik banget. Lanjut, jadi menurut Ike, retorika itu penting sekali. Apakah retorika itu penting sekali dikuasai oleh anak muda pada zaman sekarang ini? Itu sangat penting karena itu pertama, retorika itu bisa membuat kita bicara dengan jelas dan meyakinkan.
Ya. Dan yang kedua itu kita bisa membangun kepercayaan dan pengaruh. Karena kita tahu bagaimana cara orang percaya dan merasa tersentuh sama ucapan kita. Dan ketiga itu kita jadi lebih pintar menilai informasi, bisa membedakan mana argumen logika dan mana yang cuman bujuk rayu tanpa dasar. Nah, selain itu retorika itu membuat kita percaya diri dan bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Karena di era digital sekarang ini ya, kemampuan berkomunikasi itu menjadi salah satu keterampilan utama. Soft skill ya bisa dibilang. Soft skill. Melalui retorika itu kita bisa menyampaikan ide dengan cara yang tidak hanya menarik, tapi juga bermakna dan mudah dipahami. Oke, jadi berarti intinya retorika itu bukan cuma pidato atau cara kita mengoceh atau debat, tapi itu kunci komunikasi cerdas di era modern ya. Oke, lanjut berbicara tentang pentingnya penguasaan tentang retorika. Bagaimana tips dari Ike sendiri untuk bisa meningkatkan kemampuan kita ketika berretorika? Oke, untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berretorika itu bisa dilakukan dengan berlatih bicara di depan umum. Contohnya itu contoh kecilnya seperti presentasi di depan kelas. Nah, itu sudah salah satu contoh kita bicara di depan umum. Nah, memperluas wawasan, memahami audiens ataupun pendengar, mengatur intonasi dan bahasa tubuh, serta menyusun argumen yang logis, yang masuk logika. Nah, latihannya simpel tapi konsisten. Nah, banyak baca itu biar kosakata dan wawasan kita itu bertambah luas. Misalnya itu membaca buku atau artikel-artikel seperti yang sudah di era digital. Oke, catat ya teman-teman, ini tips dari Ike. Lanjut. Yang kedua tadi yaitu berani berbicara di depan orang. Nah, yang ketiga adalah perhatikan audiens. Nah, bicara itu bukan soal monolog, tapi kita komunikasi dua arah antara kita yang berbicara dan pendengar atau audiens. Jadi jangan berbicara itu bukan untuk dirimu sendiri. Jadi jangan hanya fokus ke diri sendiri mungkin ya. Jadi menurut Ike kan seperti yang kita ketahui bahwa dalam berretorika itu pastinya ada bahasa kan. Tentunya kita mengungkapkan bahasa. Jadi apa sih peran kayak humor, gaya bahasa, dan intonasi dalam membangun retorika yang menarik? Perannya itu besar sekali. Nah, humor itu kan untuk mencairkan suasana. Nah, gaya bahasa itu membuat pesan mudah diingat. Dan intonasi itu menjaga perhatian audiens. Tapi semuanya mengutamakan isi dari pembicara itu sendiri, bukan hanya sekedar hiburan saja. Jadi berarti pentingnya kita mengungkapkan retorika itu dengan bumbu-bumbu sedikit yang bikin tidak bosan, tapi tentunya kita harus mengutamakan isinya ya. Jangan hanya mengutamakan hiburannya saja supaya senang-senang, tapi kita harus mengutamakan manfaatnya. Selanjutnya setelah kita mengetahui mengenai retorika, kadang ada orang yang berpikir bahwa retorika itu bisa memanipulasi kata-kata. Jadi saya juga pasti berpikir seperti itu. Bagaimana pendapat dari Ike sendiri? Itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya juga benar. Nah, retorika itu bisa menjadi manipulatif kalau dipakai untuk menipu. Tujuannya itu untuk menipu, itu bisa menjadi manipulatif. Tapi kalau tujuannya itu untuk menginspirasi, mendidik, bahkan membangkitkan semangat, itu justru bentuk komunikasi yang etis dan positif. Berarti bisa dibilang ada dampak positif dan negatifnya juga ya, tergantung dari cara penggunaan kita. Jadi bagaimana cara kita menggunakan retorika itu secara etis, supaya apalagi di era media sosial sekarang ini penuh dengan opini dari berbagai
pikiran yang menjadi satu. Jadi bagaimana caranya kita supaya kita bisa berretorika dengan etis? Oke, caranya agar kita bisa berretorika dengan etis itu dengan selalu mengecek fakta sebelum berbicara. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dan kita akan membicarakan tentang informasi tersebut, kita harus mengeceknya terlebih dahulu, apakah itu benar atau tidak, itu masuk logika atau tidak. Nah, hindari menyerang secara pribadi dan fokus pada ide dan tujuan. Jadi bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang bisa membuat percakapan lebih menarik dan bermanfaat. Oke, berarti kita dituntut untuk berpikir kritis ya, jangan langsung menyaring opini-opini dari luar, berita-berita dari luar untuk kita retorika ke orang lain ya. Berarti seperti itu. Oke. Jadi bagaimana cara kita membedakan retorika yang membangun dan retorika yang menyesatkan? Oke. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu dengan mengecek fakta, lihat juga niat dan dampaknya. Kalau membuat orang berpikir lebih dalam dan terbuka, berarti itu adalah retorika yang membangun. Nah, kalau dilihat informasi tersebut membuat orang jatuh dalam kesalahpahaman tanpa dasar, itu adalah retorika yang menyesatkan. Baik. Jadi kalau cara kita menilai itu melalui manfaatnya ya ke kita. Kalau kayak retorika itu membuat kita termotivasi, berarti itu bisa dibilang membangun. Kalau dia membuat kita jadi marah, merasa pokoknya kita bisa teradu domba, itu berarti retorika yang menyesatkan ya, bisa dibilang itu propaganda juga. Benar sekali. Oke, jadi apa pendapat Ike tentang retorika di zaman digital sekarang, di mana orang lebih percaya pada visual daripada kata-kata? Ini merupakan tantangan dari retorika itu sendiri. Jadi itu tinggal dari bagaimana cara kita menyatukan kata dan visual agar saling menguatkan. Sekarang kan bukan hanya apa yang kamu katakan, tetapi juga bagaimana kamu menampilkannya. Nah, jadi bisa dibilang kata-kata tanpa penerapan itu adalah omong kosong. Oke. Jadi kalau dalam bentuk hubungan percintaan, bisa diartikan orang berpenampilan seadanya, tapi dibarengi dengan kemampuan retorika kemampuan retorika yang baik itu mampu menggerakkan orang lain. Oke, jadi bisa dibilang berretorika tanpa penerapan juga bisa dibilang akan sia-sia ya. Retorika itu juga butuh penerapannya, di mana kita bisa membawa manfaat, berdampak bagi orang sekitar. Apalagi ini dalam hubungan percintaan. Khususnya kita anak-anak usia muda, di usia lagi mencari jati diri. Di situ sangat banyak tantangan. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat juga ternyata orang yang penampilannya sederhana itu belum tentu dia tidak bisa mendapatkan orang yang dia impikan. Karena banyak contoh di luar sana ya, tentang yang orang yang kelihatannya sederhana saja, penampilannya seadanya, itu mengalahkan orang yang bisa dibilang penampilannya itu seperti bintang-bintang top dunia lah. Bukan juga dunia ya, maksudnya seleb lah, istilahnya sekarang ini seleb. Jadi itu bisa dia kalahkan hanya dengan dari caranya berbicara kan. Nah, jadi retorika itu ternyata penting juga ya untuk membangun hubungan. Tapi asal jangan disalahgunakan saja. Oke. Lanjut. Jadi retorika itu kan seni berbicara. Tapi bagaimana kalau orang yang orangnya pemalu, sering gugup kalau berbicara di depan umum. Jadi bagaimana tipsnya? Untuk pemalu dan gugup itu adalah hal yang wajar. Semua orang itu merasakannya. Jadi saran saya itu mulailah dari hal kecil, dengan cara berbicara di depan cermin atau berdiskusi dengan teman
Bahkan presentasi depan kelas itu juga bisa. Ya. Lama-lama itu akan membuat kita terbiasa. Jadi retorika itu bukan soal kita sudah jago, saya dari lahir sudah jago berbicara. Tidak. Tapi itu kita latih, kita belajar bagaimana cara kita mengatur kita berbicara itu. Oke, baik. Berarti malu dan gugup itu teman-teman wajar ya? Iya, wajar. Tapi bagaimana cara kita membawa diri supaya kita tidak stuck di tempat itu terus? Kapan kita bakal berkembang? Kalau kita bakal tetap mengikuti zona nyamannya kita tidak mau tampil di depan umum, kita tidak berani untuk mencoba hal baru. Jadi kunci utamanya itu kepercayaan diri, ya kan? Kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri. Tapi harus ada batasannya ya. Jangan kepercayaan diri yang berlebihan juga, itu tidak baik teman-teman. Oke, lanjut. Banyak orang berpikir retorika itu hanya hidup di atas panggung. Padahal juga sebenarnya dia bernapas di atas kertas. Maksudnya kayak banyak orang berpikir bahwa retorika itu hanya sekedar lisan cara kita berbicara, tapi sebenarnya bukannya itu retorika juga bisa secara tulisan? Ya benar, retorika itu bisa juga secara tulisan. Ya. Banyak orang mengira itu hanya hidup di atas panggung, padahal tidak. Sebenarnya ia juga bisa bernafas di atas kertas itu. Retorika bukan sekedar berbicara, tetapi tentang cara menyampaikan ide agar orang lain memahami dan percaya. Tergerak baik lewat tulisan maupun lisan. Nah, contohnya itu terlihat pada artikel, proposal atau email profesional. Nah, itu mereka menyampaikan gagasan mereka, cara berbicara mereka melalui jurnal atau proposal tersebut. Nah, bisa juga melalui postingan media sosial. Nah, semuanya bisa menggunakan prinsip etos, pathos, dan logos untuk meyakinkan pembaca. Dengan memahami retorika, kemampuan kita dalam berkomunikasi itu akan memengaruhi orang lain jadi jauh lebih efektif tanpa harus berdiri di atas panggung. Oke, jadi kan tadi Iki ada bilang tentang media sosial ya? Iya. Jadi ternyata media sosial itu juga bisa jadi tempat kita berretorika. Jadi kalau saya ambil contoh seumpamanya kita buat caption, kan pada dasarnya kita juga yang ada di sini itu pasti sering buat postingan, tambahkan caption lah, apalah. Jadi menurut Ike, apakah itu juga merupakan retorika? Ya, tentu itu adalah retorika. Ya. Caption itu bisa dibilang miniatur retorika digital. Digital ya. Wah, menarik. Jadi ketika kita memilih kata-kata itu bisa membuat orang lain tertarik, relate sama keadaan. Jadi kayak, wah kata-katanya ngena banget sama keadaan saya saat ini. Nah, bahkan bereaksi. Bahkan emoji dan tanda baca yang kita anggap sederhana itu mempunyai efek persuasif kalau digunakan dengan tepat. Wah, berarti pengaruhnya itu sangat besar ya. Memang sih, kadang saya juga cepat tersentuh atau terenyuh dengan caption-caption, apalagi captionnya itu seperti yang sedih-sedih lah. Itu pasti kayak cepat sekali menimbulkan perasaan empati kita kan? Iya, benar sekali. Oke, jadi seperti yang sudah dikatakan Ike tadi, saya mendengar ada efek persuasif. Jadi sebenarnya apa persuasif itu? Oke, persuasif itu adalah salah satu tujuan utama retorika. Kalau retorika itu membahas tentang seni berbicara yang efektif, maka persuasif itu adalah penerapannya, yaitu seni meyakinkan tanpa memaksa. Oh iya, berarti kalau retorika itu seni berbicaranya, maka itu persuasifnya itu adalah penerapannya yang dimana dia itu merupakan seni yang secara, maksudnya dia tidak langsung kayak memaksa begitu, dia tidak memaksa kita untuk meyakini apa yang kita retorikakan itu, ya kan? Tapi dia bagaimana ya? Dia seni yang meyakinkan tanpa memaksa. Nah, oke, sangat keren ya ternyata.
retorika itu sangat berpengaruh. Oke, jadi Sobat EduTalk, luar biasa ya pembahasan kita hari ini. Cukup panjang, dari retorika yang tampaknya sederhana, tapi ternyata punya kekuatan besar dalam membentuk komunikasi yang baik, sehingga bagaimana kita bisa menerapkannya baik secara lisan maupun tulisan. Ternyata retorika bukan cuma soal pidato di atas panggung atau debat seru, tapi juga ada di caption media sosial, presentasi tugas, bahkan soal obrolan kita sehari-hari. Contohnya juga podcast juga ya. Itu seperti ini ya, termasuk juga ternyata. Oke, terima kasih juga bagi gestar kita Ike, luar biasa ya, yang sudah berbagi insight, tips dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Semoga Sobat EduTalk bisa lebih percaya diri dan cerdas dan persuasif dalam menyampaikan ide. Dan ingat, retorika itu bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang bisa menyentuh pikiran dan hati orang lain secara etis dan positif. Oke, bisa dikasih pesan mungkin? Jadi teruslah berlatih dalam membaca, menulis dan berkomunikasi dengan penuh kesadaran. Karena di era digital saat ini banyak sekali kemampuan retorika bisa jadi kunci untuk lebih meyakinkan, inspirasi dan tentu saja tetap cerdas. Untuk itu, saat Anda mendapatkan sebuah informasi, ingat untuk mengecek faktanya terlebih dahulu. Asik, luar biasa ya. Jadi ini juga nanti bakal berguna untuk di tahap kita selanjutnya. Seperti kita kan masih mahasiswa, jadi nanti itu setelah selesai berkuliah itu pasti kita di tahap untuk mencari pekerjaan. Dimana di situ kita akan bernegosiasi, berretorika dengan sebuah perusahaan atau bahkan sekolah yang mungkin masih ragu menerima kita. Jadi bagaimana cara kita meyakinkan? Oke, jadi sedikit pesan hari ini bahwa kita harus ingat, words have power. Jadi bagaimana kata-kata itu mempunyai kekuatan. Jadi jangan lupa juga untuk selalu menerapkan retorika yang bisa berdampak positif. Jangan kita salah gunakan retorika itu menjadi propaganda ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu bincang cerdas kita pada pertemuan kali ini mengenai retorika. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami dan mari bersama-sama kita menjadi generasi yang komunikatif, kritis, dan kreatif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, bye. Terima kasih banyak Ike. Terima kasih banyak semuanya. Thank you.